Asbahna wa asbaha mulkurillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis Quran ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita di surat Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbika wa huqqat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat tentang bagaimana Allah menggambarkan bumi ini terbelah. Di yaumil akhir kelak ada hal yang Allah tunjukkan tentang kekuasaan Allah yang itu di luar nalar kita, di luar daya berpikir kita. Kalaupun Allah menjelaskan tentang bagaimana terbelahnya itu pun tidak seperti yang sesungguhnya, dan bagaimana realitasnya yang terjadi, wallahu a'lam bishawab, kita tidak lebih tahu. Namun Allah menggambarkan di ayat yang pertama bahwa idza sama'u, kata idza itu menunjukkan sesuatu yang pasti. Jadi kalau idza sesuatu yang pasti, kalau kata in sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak. Kalau law itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau idza, maka as-sama berarti sesuatu yang di atas. Kenapa tidak Allah menyebutkan kata samawat? Samawat itu berarti bertingkat-tingkat langit itu. Kalau sama berarti sesuatu yang di atas kita. Insyaqqat. Ada yang menyebutkan, sebagian mufassir menjelaskan bahwa langit-langit itu ada pintu-pintunya. Nah, dari pintu-pintulah itu terbelahnya bumi ini. Maka rincian Allah di ayat yang pertama idza samaa'u syaqqat, terbelah itu diterangkan oleh Allah pada ayat yang kedua. Tentang apa? Tentang as-sama. Ya, tentang as-sama, tentang langit itu, bahwa langit itu wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, adina itu diizinkan, dalam bahasa kita juga diartikan dengan izin. Izin itu juga berarti dari kata udhun. Udhun itu artinya adalah telinga. Jadi as-sama'u itu punya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala harus ditaati oleh langit, dan ditaati sam'an wa ta'ah. Dia taat, dia mendengarkan dan mentaati. Itu sifatnya langit. Ya, sifatnya langit kepada Allah, mendengarkan dan mentaati. Li rabbiha wa huqqat. Jadi huqqat itu sesuatu yang mesti terjadi, tentang kebenaran. Haqqa itu kan Allahumma rinal haqqa. Jadi langit itu taat kepada yang pemilik kebenaran. Sama juga langit taat kepada hal yang benar. Kalau panjenengan lihat
bagaimana Nabi Muhammad SAW pulang dari perdagangan, bagaimana awan itu mengiringi baginda Nabi Muhammad SAW. Al-ghamam, awan itu bagian dari langit dan wujud dari ketaatan langit kepada Allah ketika Allah perintahkan mendatangkan ghamam, awan kepada baginda Nabi Muhammad ketika itu. Nah, sama dengan kalau kita baca tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir kan kita berdoa. Salah satu doa kita adalah Masihid Dajjal. Kita dilindungi dari Dajjal. Dajjal itu kan makhluk yang mengerikan, dan yang mengerikannya adalah ditaati. Kenapa? Karena Dajjal itu mampu melakukan sesuatu yang tidak dimampukan oleh Allah untuk manusia. Karena nanti yang paling banyak didatangi oleh Dajjal itu adalah kota-kota, ya termasuk kota Ponorogo. Kota-kota yang didatangi, karena kota-kota itu nanti akan kering, tidak ada tumbuhannya, tidak ada airnya. Maka banyak orang yang datang kepada Dajjal. Dajjal itu hanya menunjuk ke atas, Pak. Menunjuk ke atas, di mana ada awan yang paling banyak digeser oleh Dajjal itu, ya, dari Pacitan sana, dari Trenggalek sana, Madiun sana, digeser ke Ponorogo hanya dengan telunjuknya ini. Coba kira-kira kalau kita melihat, kalau itu terjadi dan kita melihatnya, kira-kira apa yang terjadi di masyarakat kita? Kan akan muncul ponari-ponari baru. Ya. Wong ponari saja tidak menunjukkan kekuatannya. Ini ditunjuk ke atas, dipindahkan semua, air hujan luar biasa di tempat itu. Lalu ada pengikut Dajjal yang datang kepada Dajjal, wahai Dajjal, di Gunung Gajah sana. Jadi salah satu yang dalam hadis itu disebutkan bahwa salah satu yang mungkin tidak dilewati oleh Dajjal itu adalah orang-orang pinggir gunung itu, Pak. Maka siap-siaplah beli tanah di pinggir gunung supaya tidak dilewati Dajjal. Karena ada yang mengatakan pengikut Dajjal di pinggir sana ada orang yang mukmin. Ada orang yang mukmin. Sebelum Dajjal berangkat ke sana, ada, wahai Dajjal, kalau memang engkau Tuhan, wahai Dajjal, ini kuburan, orang-orangnya sudah mati semua. Kalau memang engkau Tuhan, Tuhan itu muhyi wa mumit, mampu menghidupkan, mampu mematikan seseorang. Coba apa yang terjadi, Pak? Dajjal itu hanya menunjuk kepada makam-makam itu. Apa yang terjadi? Semua yang ada di makam itu keluar semua, Pak. Seperti manusia. Seperti manusia. Nabi Muhammad SAW berkomentar, tahukah kalian apa yang dibangkitkan dari kuburan itu? Yang dibangkitkan dari kuburan itu adalah pasukan-pasukan Dajjal itu sendiri. Tapi pernyataannya kan kita tidak tahu, Pak. Akhirnya, Masya Allah, Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka akan kembali ke rumah-rumah mereka. Ya, yang mungkin ditinggal suaminya, dia akan datang ke suaminya. Yang anaknya meninggal kembali ke ibunya. Coba bayangkan, kira-kira apa yang terjadi? Lalu Dajjal pergi ke pinggir tadi, bukit tadi. Lalu ada orang-orang mukmin di sana. Lalu dia mengatakan, karena memang daerah bukit itu, karena sesuatu tempat yang ditempati oleh Dajjal itu akan menjadi kering, kerontang, tidak bisa ditanami apapun. Itu Dajjal. Coba pertanyaan, siapa yang menentukan dan menetapkan itu? Kalau bukan Allah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Persoalannya ibtila. Persoalannya itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tetap iman atau ikut kepada Dajjal.
sampai Dajjal di kampung itu, maukah kalian mengaku aku ini adalah Tuhan kalian, kata Dajjal. Tidak, kata mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kata mereka. Kami sudah menyatakan Allah kami adalah Tuhan, kami adalah Allah, dan kami beristiqomah, katanya. Karena memang kampung itu subur, airnya banyak. Apa kata Dajjal? Kata Dajjal sambil mendengus, diinjakkan kakinya 3 kali, kampung itu menjadi kering, air itu berhenti. Berhenti, coba bayangkan fitnahnya Dajjal itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan diinjakkan kakinya oleh Dajjal dan bumi itu kering dan airnya berhenti ketika itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bumi. Tapi orang-orang yang teguh tadi di pinggir-pinggir gunung itu mengatakan, Inna Rabbanallah, Inna Rabbanallah, na'lamu manufi. Tuhan kami tetap Allah. Apa yang terjadi, yang tersembunyi, yang tampak, yang tidak tampak, yang terlihat dan tidak terlihat, Tuhan kami tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah Dajjal, Pak. Pergi dia ke Semoroto. Karena tidak bisa mempengaruhi orang ngebel sana gitu kan. Masalahnya itu, setelah dia pergi, Pak, orang-orang yang beriman tadi tetap teguh dengan keimanannya. Hanya dengan hitungan menit mereka berdoa, mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doa kita di akhir tahiyat kita tadi. Allah kembalikan, Pak, air itu Allah kembalikan, ladang itu subur kembali. Menunjukkan apa? Bumi ini wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ketaatannya kepada Allah sempurna. Tapi Dajjal itu gimana, Ustaz? Ya, Dajjal itu bagian ibtila yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan. Makanya Allah mengatakan wa azinat li rabbiha wa huqqat. Bumi ini tetap taat kepada Allah. Ya, ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Bumi ini, Pak, muddat itu bahasa Jawa ya, modot. Jadi kalau kertas itu jenengan remas-remas, setelah diremas-remas jenengan tarik, itu namanya muddat, stretching. Ya, kalau orang olahraga kan direnggangkan dulu, di stretching dulu. Nah, di stretching dulu. Maka bumi ini nanti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal ardu muddat, dia akan memanjang. Kan ada gunung, ada apa-apa yang ada di atas ini, maka ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan keluar semua. Ayat yang ketiga ini dijabarkan oleh Allah dalam surat Al-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Semua yang mengkhabarkan akhbaraha bi anna rabbaka auhala. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita seorang yang membunuh paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Wahsy. Wahsy itu, Pak, Masya Allah, Wahsy itu ketika membunuh Hamzah, diambil tombaknya, dicincang-cincang itu, Pak. Dadanya Hamzah ini ditusuk-tusuk. Setelah perperangan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi pamannya itu. Seorang paman, Pak. Paman itu kan sama dengan ayah kita sendiri, gitu kan? Ayah kita sendiri. Jadi kalau kita seorang paman melihat keponakan kita itu sama melihat anak kita sendiri, kan begitu, Pak? Begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuat, Pak, melihat Hamzah itu diseperti itu kan oleh Wahsy. Nanti di Fathul Mekah
Wahsy datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Panjenengan terima apa tidak? Tidak. Masya Allah. Wahsy itu pingin masuk Islam, datang ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Gak berani Pak Rasulullah melihat Wahsy. Rasulullah hanya begini. Wahsy, karena hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi tapi manusia juga, Pak. Sedihnya Nabi itu luar biasa. Makanya kita tidak heran dalam surat Ibrahim disebutkan, kalau tidak salah 37, ayat yang 37. Maka Allah menyatakan bahwasanya kalimat yang mengatakan innaka ta'lam, engkau lebih tahu ma nukhfi, apa yang tersembunyi. Ini kalimatnya Nabi Ibrahim sebenarnya, tapi dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka ta'lam ma nukhfi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika itu sedihnya luar biasa meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah itu, Pak. Di Mekah itu hari ini. Sedih. Ma nukhfi itu artinya di sini. Di hatinya sedih. Ma nukhfi wa nu'lin. Wa ma nu'lin. Nu'lin itu air matanya Nabi Ibrahim itu mengalir. Jadi laki-laki itu boleh nangis, Pak? Boleh. Boleh. Ya. Kadang juga tertahan gitu ya. Jadi nampaknya aja laki-laki itu kuat gitu ya. Tapi juga berhak untuk menangis. 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 Pertanyaannya, apakah Nabi itu tidak pernah menangis? Menangis Pak Nabi. Menangis. Menangis ketika beliau mengatakan, Wahsy, engkau Wahsy, engkau Wahsy, engkau Wahsy, kata Rasulullah. Rasulullah menangis karena ingat tentang pamannya Hamzah ketika itu. Tidak mau Pak melihat Wahsy itu, tidak mau Rasulullah SAW. Sampai tekadnya tetap diterima, Islamnya tetap diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak mau melihat. Tapi tekadnya Wahsy, aku ingin membalas apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Panjenengan tahu nabi palsu yang namanya Musailamatul Kadzdzab, nanti yang membunuh siapa? Yang membunuh nanti adalah Wahsy. Kalimat yang sama disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahsy, Wahsy. Masya Allah. Sedih itu wajarlah bagi manusia. Dan Nabi SAW pernah menangis juga ketika menggendong anaknya Ibrahim alaihissalam ketika wafat. Masih kecil, senang-senangnya Nabi, bahkan namanya diberikan nama datuknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Ibrahim alaihissalam. Dibawa ke makam, Nabi menangis. Lalu dikomentari oleh Umar. Umar itu kan orangnya kan suka langsung gitu ya, sorohat istilahnya. Apa katanya ke Rasulullah SAW? Air mata apa itu ya Rasulullah? Kalau orang sekarang nemen sampai keterlaluan. Tapi ya begitulah. Kalau nggak ditanya begitu kan nggak keluar hadis Nabi kan begitu. Nggak keluar. Air mata apa itu ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab, apa kata Rasulullah SAW? Innal uyuna yadma. Air mata ini punya hak untuk ditumpahkan. Kata Rasulullah SAW, innal quluba yakhsha. Dan hati ini ada rasa takutnya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ditumpahkan dengan air mata itu, kata Rasulullah SAW. Tapi semua takdir, kata Rasulullah, harus ridho. Ya, semua takdir harus ridho. Wa idzal ardu muddat. Saking taatnya bumi ini, Pak. Jadi kenapa saya nggak tahu alasan. Saya lihat ada orang yang sholat wajib,
sholat isya misalnya, habis sholat isya dia sholat sunnah tapi pindah ke sana, ada yang pindah ke belakang, ada yang pindah. Kalau kita lihat dalilnya, apa dalilnya panjenengan setelah sholat isya sholat sunnahnya di sana, pindah ke sana, mereka juga nggak bisa jawab. Coba tunjukkan dalilnya, kenapa pindah-pindah seperti itu? Gak tahu tadi, gak tahu. Kemarin di Ulumul Hadis juga begitu. Coba kata Syekh ini, tunjukkan kepada saya hadisnya setelah sholat wajib kalian pindah-pindah sholat sunnahnya. Kenapa? Tidak ada yang bisa menunjukkan. Karena memang tidak ada hadisnya. Lalu sebagian sahabat mengatakan wa izal ardu muddat, bahwa bumi ini kan makhluk Allah. Semua makhluk Allah akan bersaksi tentang ketaatan manusia. Maka semakin banyak dia tempat sujudnya, semakin banyak saksinya. Ya, jadi terkadang dalil itu tidak eksplisit, tidak implisit. Jadi tidak terus jelas gitu ya. Terkadang dia terbaca secara implisit. Ya, jadi wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallam, dan memuntahkan apa. Wa alqat itu sebenarnya dilempar. Jenengan pernah main lempar-lemparan lumpur di waktu kecil? Pergi ke sawah, ambil baru panen gitu, ditarik tarikan padinya, dilempar ke temannya. Kira-kira begitu Pak. Wa alqat ma fiha, ketika ditarik di dalamnya masih ada isinya, akarnya ya. Tapi di kalimat ini wa alqat ma fiha wa ta'ala, ketika dicerabut sedemikian rupa, maka di bawahnya akan kosong, akan habis. Coba sekarang jenengan naik ke Gunung Lawu sana, sekarang Gunung Lawu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kosong, wa takhallat. Dan termasuk kuburan-kuburan itu Pak. Kan iza zulzilatil ardu zilzalaha tadi, wa akhrajatil ardu asqalaha. Semuanya ditarik, dicerabut. Nah, sebagian ulama mengatakan, kenapa ayat ini seperti mengerikan sekali? Ini Pak, At-Tabari menjelaskan bahwa ini menunjukkan ketaatan semua makhluk kepada Allah Subhanahu. Perbandingannya kan begini Pak. Kalau ojo dibanding-bandingin, kalau Allah membanding-bandingkan Pak, bumi saja kata Allah taat, langit saja taat, gunung saja taat, bagaimana kalian kata Allah? Bagaimana kalian kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kalimat yang disampaikan oleh Tabari. Kenapa wa idzas samaa'u syaqqat itu disebutkan oleh Allah, lalu wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, itu menunjukkan ketaatan langit bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana posisi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai penutup, Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-105, wala tahinu bibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Karena ada yang begini Pak, ada orang yang merasa bahwa terlalu capek dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menggunakan logika begini, kalau kalian merasa capek untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna, kalau kalian merasa capek untuk taat kepada Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apakah mereka juga tidak capek? Katanya. Karena begini, sebagian sahabat itu kan setelah perperangan ada kakinya hilang, ada telinganya hilang, ada matanya yang buta. Seolah mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Kan begitu.
Maka Allah menjawab dengan kalimat ini. Allah yang langsung jawab, Pak. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. In takunu ta'lamun wa innahum ya'lamun, pakai hamzah. Ta'lamun. Kalau kalian merasa capek untuk taat kepadaku, sesungguhnya Abu Jahal, Ikrimah, Abu Lahab juga capek, Pak. Juga capek. Memang masing-masing ada resikonya. Persoalannya adalah kita mau mengambil atau tidak. Mengurus Muhammadiyah sebesar ini apa yang tidak capek? Apalagi tidak digaji, udah nggak digaji, diomelin orang. Insya Allah. Nah gitu. Sama lah kita di rumah, Pak. Seorang ayah, seorang ibu capeknya luar biasa. Kadang-kadang kena omel juga dari anaknya gitu kan. Tapi kita harus ingat ayat ini. Kita menjalankan tugas kita sebagai bagian ketaatan kita kepada Allah, bukan ketaatan kita kepada istri kita dan anak kita. Tapi bagian ta'lamuna fa innakum ya'lamun. Kalau kita taat capek itu wajar, tapi taat kita kepada Allah. Orang-orang jahat sana mau maling, Pak, nungguin dari jam berapa? Sampai mendekati subuh itu loh. Mau maling itu kan capek juga, Pak. Nah, semoga ini menjadi penguat bagi kita, bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Alhamdulillah, semoga capek kita di subuh hari ini terobati dengan salat kita, kajian kita, ditambah obat yang di sebelah kanan sana. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.